Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas A, B, C, kelas 8 ya. Nah, hari ini kita masuk ke bab baru. Setelah kemarin kalian sudah melewati penilaian harian dari teks iklan, slogan, dan poster. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Baiklah, kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan atau memaparkan gagasan-gagasan, yaitu berupa pemikiran tentang suatu topik. Teks eksposisi ini memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan. Nah, teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Ingat, yang perlu digarisbawahi, teks eksposisi adalah isinya menjelaskan atau memaparkan. Nah, itu adalah kata kuncinya dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang isinya menjelaskan dan memaparkan. Nah, di dalam teks eksposisi terdiri dari dua unsur, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Jadi gagasan yaitu pendapat, pendapat yaitu adalah gagasan. Nah, contohnya ada dua kalimat di sini yang akan saya jadikan contoh berupa gagasan. Yang pertama, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Pada kalimat yang saya bacakan barusan, itu merupakan gagasan. Kata kuncinya, jika gagasan itu berupa pendapat. Nah, namanya pendapat itu berarti sesuatu yang belum terjadi. Ada kata jika dan ada kata akan. Nah, kedua kata itu adalah kata penanda jika merupakan gagasan atau pendapat. Contoh yang kedua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, pada kalimat kedua ini juga merupakan pendapat, yaitu pendapat dari seseorang kalau pengelolaan hutannya itu tidak ada tanda-tanda perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, itu kan belum sesuatu hal yang pasti, belum sesuatu hal yang benar-benar terjadi atau sesuai dengan kenyataan. Nah, itu adalah gagasan. Unsur yang kedua adalah fakta. Fakta adalah keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Nah, dalam teks eksposisi, fakta fungsinya untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Di sini ada dua contoh fakta. Yang pertama, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Jadi yang perlu diingat adalah jika fakta itu biasanya menunjukkan suatu data. Nah, pada kalimat yang pertama ini menunjukkan suatu data yaitu 40% dari keseluruhan titik kebakaran itu terjadi pada bulan Januari sampai Oktober. Yang kedua, kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Kedua contoh tersebut merupakan fakta, berarti sesuatu hal yang benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan karena memang merujuk pada sebuah data. Nah, itu tadi unsur yang ada pada teks eksposisi. Saya langsung ke tugasnya ya, nanti akan saya bantu. Di sini ada 3 buah teks. Teks ini adalah cuplikan-cuplikan teks. Yang A, B, dan C. Tugasnya, buktikan bahwa ketiga cuplikan teks tersebut merupakan bagian dari teks eksposisi. Jadi, silakan kalian baca dulu teks A, teks B, teks C, silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian dibuktikan.
Teks A, apakah teks A itu merupakan teks eksposisi? Kalau memang teks A itu merupakan teks eksposisi, apa buktinya? Mengapa kok teks A itu dikatakan teks eksposisi? Kemudian yang B juga seperti itu. Apakah yang B, teks B itu merupakan teks eksposisi? Kalau iya, apa buktinya? Kemudian yang C juga seperti itu cara pengerjaannya. Apakah teks yang C itu merupakan teks eksposisi? Kalau iya, apa buktinya? Nah, nanti silahkan dituliskan seperti ini ya di tugasnya. Saya akan bantu untuk poin yang A. Jadi, teks A merupakan teks eksposisi karena pada teks tersebut berisi pemaparan atau penjelasan tentang pentingnya komunikasi. Nah, pada teks tersebut juga terdiri dari fakta dan gagasan. Nanti cara pengerjaannya seperti itu untuk poin B dan poin C. Tugas silakan dikerjakan di kertas folio bergaris, kemudian didokumentasikan dan kirimkan ke kantong tugas yang tersedia atau bisa ke WhatsApp pribadi saya. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini tentang pengertian atau definisi teks eksposisi serta unsur-unsur yang ada dalam teks eksposisi. Semoga ilmu yang saya berikan barusan bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.